Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai pembuatan ekoenzim. Yang untuk pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat ataupun semi padat, yang berupa zat organik atau anorganik yang sifatnya dapat terurai dan juga tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah organik adalah barang atau bahan yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Salah satu langkah untuk memanfaatkan dan mengolah limbah organik adalah dengan mengonversinya menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa sampah organik, gula, dan air. Ekoenzim merupakan Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma asam atau segar yang kuat. Adapun manfaat dari ekoenzim sendiri adalah berdasarkan kegunaannya. Ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pembersih serbaguna, sebagai pupuk tanaman, sebagai pengusir hama tanaman, dan sebagai pelestari lingkungan sekitar, di mana ekoenzim dapat menetralisir berbagai polutan yang mencemari lingkungan sekitar. Adapun rumusan masalah dari laporan pembuatan ekoenzim ini adalah: yang pertama, apa itu ekoenzim? Yang kedua, bagaimana pengaplikasian dan langkah-langkah pembuatan ekoenzim? Dan yang ketiga, bagaimana pemanfaatan ekoenzim? Adapun tujuan dari praktikum ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui apa itu ekoenzim; yang kedua, untuk mengetahui pengaplikasian dari langkah-langkah pembuatan ekoenzim; dan yang ketiga, untuk mengetahui pemanfaatan dari ekoenzim. Adapun manfaat dari ekoenzim adalah: yang pertama, bagi lingkungan. Ekoenzim bisa dimanfaatkan untuk mengurangi sampah. Sedangkan untuk pertanian, ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, dan dalam rumah tangga dapat dimanfaatkan sebagai pembersih. Dasar teori. Pada hakikatnya, sampah bukanlah suatu hal yang merugikan bagi manusia. Sampah bisa merubah menjadi sesuatu yang bermanfaat jika manusia mengetahui teknik pengolahan yang tepat. Akan tetapi, selama ini masih banyak masyarakat yang menggunakan teknik tradisional dalam mengolah sampah dan kurang ramah dengan lingkungan. Langkah yang paling sederhana adalah dengan metode 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Jika metode ini sudah diterapkan, setidaknya masyarakat telah membantu memilah dan mengolah sampah. Unik-Ati et al. 2019. Limbah diartikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia, sehingga perlu adanya pengolahan terhadap limbah-limbah tersebut, supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu limbah rumah tangga yang banyak ditemukan yaitu limbah kulit buah dan sayur. Namun kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan limbah tersebut masih rendah. Padahal baik kulit buah maupun limbah sayur memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan menjadi produk-produk yang berguna untuk mengatasi permasalahan di lingkungan. Salah satu contohnya yaitu sebagai bahan dasar pembuatan cairan ekoenzim. Semakin meningkatnya jumlah populasi manusia di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya aktivitas manusia yang menyebabkan semakin banyaknya limbah domestik dan sampah padat, yaitu limbah organik dan limbah anorganik yang dihasilkan. Maula DKK 2020. Ekoenzim atau EE adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui fermentasi dari sisa sampah dapur organik, buah-buahan dan sayuran, gula merah, dan air bersih. Ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon Pompavong, Thailand. Dr. Rosukon telah melakukan penelitian selama 30 tahun. Menurut Dr. Rosukon Pompavong, ekoenzim dilihat sebagai cairan sejuta umat. Ekoenzim atau EE adalah alternatif alami dari bahan kimia sintesis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim atau EE, kita mengurangi produksi limbah kimia sintesis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Dengan membuat ekoenzim atau EE, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Metode pembuatan ekoenzim. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu wadah kosong dan sendok. Kemudian bahan yang digunakan yaitu air, gula merah, dan sisa buah atau sisa sayuran. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, kita itu menyiapkan wadah dan menuangkan air galon sebanyak 1 liter dan memasukkan gula sebanyak 100 gram dan aduk rata hingga larut. Kemudian memasukkan potongan-potongan kecil sisa buah dan sayuran sebanyak 300 gram dan aduk rata.
Kemudian menutup kembali wadah dengan rapat dan beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen ekoenzim. Selanjutnya melakukan pembuangan gas ekoenzim 2 minggu sekali, dan setelah selama 3 bulan melakukan pemanenan dan hasil ekoenzim dimasukkan ke dalam wadah yang baru, yang bersih dan siap untuk digunakan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari pembuatan ekoenzim. Terlihat pada gambar salah satu pengaplikasian ekoenzim yaitu pupuk pada tanaman. Ekoenzim merupakan larutan multifungsi yang dihasilkan melalui fermentasi dari sisa sampah dapur organik berupa buah-buahan ataupun sayur-sayuran, gula merah, dan air bersih. Prinsip proses pembuatan ekoenzim sendiri sebenarnya mirip dengan proses pembuatan kompos, namun ditambahkan dengan air sebagai media pertumbuhannya, sehingga produk akhir yang diperoleh berupa cairan yang lebih disukai karena lebih mudah digunakan dan mempunyai banyak manfaat. Ekoenzim sendiri dikembangkan oleh Dr. Rosukon dari Thailand yang telah melakukan penelitian ini selama 30 tahun. Menurutnya, ekoenzim sendiri dilihat sebagai cairan sejuta umat. Membuat ekoenzim bereaksi dengan baik. Yang pertama yaitu warnanya cerah sesuai dengan bahan yang digunakan. Namun warna ini akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan bahan yang telah digunakan. Bahkan jika bahan yang digunakan sudah lama, namun mikroorganisme yang berbeda akan menyebabkan warnanya berbeda. Yang kedua yaitu aromanya sesuai dengan bahan atau tidak terlalu busuk. Yang ketiga yaitu terdapat jamur putih. Kalaupun jamurnya hitam, berarti proses pembuatan ekoenzim yang telah kita lakukan yaitu gagal. Kita harus segera memulihkannya dengan menambahkan gula ke dalam wadah sesuai dengan takaran semula. Yang terakhir yaitu setiap hari dalam pembuatan ekoenzim, setiap hari dalam bulan pertama sebaiknya dibuka untuk mengeluarkan gas. Pada saat membuka tempat ekoenzim, jika ada bahan yang tidak tenggelam, maka dapat diaduk dan ditekan hingga tenggelam ke dalam air. Berikut merupakan beberapa manfaat cairan ekoenzim. Yang pertama sebagai cairan pembersih. Yang kedua sebagai pupuk tanaman. Ekoenzim berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama dan meningkatkan kualitas dan rasa buah serta sayuran yang ditanam. Aplikasinya itu dengan cara campurkan 30 ml ekoenzim ke dalam 2 liter air. Masukkan campuran larutan air dan ekoenzim ini ke dalam botol semprot dan semprotkan ke tanah di sekitar tanaman atau langsung ke tanaman kalau tanaman terkontaminasi oleh hama. Pupuk organik atau pupuk cair yang berasal dari ekoenzim ternyata mampu menyuburkan tanaman dan pengganti pupuk buatan atau kimia sehingga mampu menurunkan biaya pertanian dan meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuatan ekoenzim dapat mengurangi limbah rumah tangga, khususnya limbah sayur dan buah, serta mampu meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Dan yang ketiga sebagai pengusir hama. Ekoenzim sangat efektif untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek dan sayur-sayuran, bahkan hama atau hewan yang mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan serangga lainnya. Aplikasinya yaitu dengan cara mencampurkan 15 ml ekoenzim ke dalam 500 ml air. Kemudian masukkan campuran larutan air dan ekoenzim ini ke dalam botol semprot dan semprotkan ke area yang ditargetkan untuk bebas dari hama. Fungsi selanjutnya adalah untuk melestarikan lingkungan. Larutan pembersih komersial yang ada sekarang ini seringkali mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amoniak, klorin, dan senyawa lain yang berpotensi mencemari udara, tanah, air, sungai, ataupun laut. Sehingga penggunaan ekoenzim sebagai larutan pembersih alami dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan bumi kita. Kesimpulan. Yang pertama, ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui fermentasi dari sisa sampah dapur organik atau buah-buahan dan sayuran, gula merah, dan air bersih. Kemudian ekoenzim dikembangkan oleh Dr. Rosukon Phomvanphong yang berasal dari Thailand yang telah melakukan penelitian selama 30 tahun. Menurut dokter tersebut, ekoenzim dilihat sebagai cairan sejuta manfaat.
Kemudian proses pembuatan ekoenzim hingga pada masa panen membutuhkan waktu 90 hari atau 3 bulan. Selama proses pembuatan, tutup wadah ekoenzim harus secara rutin dibuka agar mengeluarkan gas-gas yang muncul dalam proses pembuatan ekoenzim. Ekoenzim yang sudah jadi dapat digunakan langsung dengan cara mengencerkan terlebih dahulu dengan air. Berikut merupakan beberapa manfaat cairan dari ekoenzim. Yang pertama sebagai cairan pembersih, kemudian pupuk tanaman, kemudian pengusir hama, dan yang terakhir melestarikan lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.